Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Sejak Perang Dunia berakhir, muncul dua paham yang berbeda, yaitu liberalis dan komunis. Perang Vietnam adalah perang saudara antara Republik Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam Utara. Perang ini terjadi antara tahun 1957 sampai 1975. Perang ini merupakan perang terlama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Perang Vietnam disebut juga Perang Indochina Kedua, yang merupakan bagian dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita lihat di sini adalah gambar pembagian Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang dibatasi oleh garis 17 paralel. Nah, apa yang menyebabkan latar belakang dari Perang Vietnam ini? Yaitu, perang ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya Perang Dingin yang melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat atau Blok Timur. Keinginan Ho Chi Minh, tokoh Vietnam yang mempunyai keinginan untuk mempersatukan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Vietnam Utara atau Demokratik Vietnam yang bersekutu dengan Uni Soviet dan Cina. Vietnam Selatan atau Republik Vietnam yang bersekutu dengan Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. Tokoh Perang Vietnam ada Ho Chi Minh dari Vietnam Utara dan Ngo Dinh Diem dari Vietnam Selatan. Penyebab terjadinya Perang Vietnam. Tahun 1940, Jepang menjadi penguasa baru di Vietnam. Prancis tidak mampu mempertahankan wilayah Vietnam karena negaranya sendiri pun saat itu telah dikuasai oleh Jerman. Jadi, Prancis memusatkan kekuatannya untuk membebaskan negerinya. Vietnam dikuasai Prancis sebelum Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia berakhir, semangat cinta tanah air dan kebangsaan di Vietnam mulai bangkit. Partai Komunis Vietnam yang berkembang pada masa kolonial Prancis ternyata sangat membenci Jepang. Maka, Partai Komunis Vietnam berusaha membentuk suatu wadah perjuangan bersama dengan kelompok nasionalis di Vietnam dengan nama Viet Minh atau Liga Vietnam Merdeka dengan tujuan melenyapkan dominasi Prancis dan kekuasaan Jepang dipimpin oleh Ho Chi Minh. 1. Mengakui kemerdekaan penuh Kamboja, Laos, Vietnam. 2. Pembagian Vietnam menjadi dua, yaitu Utara dan Selatan, dengan batas garis lintang 17 derajat. 3. Prancis dan Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di Vietnam Utara. Vietnam Selatan juga harus menarik pasukan dari lintang 17 derajat. 5. Dibentuk Badan Pemersatu Vietnam melalui Pemilu International Control Committee. Perjanjian ini tidak mampu menyelesaikan masalah Vietnam, justru mengesahkan Vietnam yang dibagi menjadi dua negara, Utara dan Selatan.
7. Kedua negara ini mempunyai ideologi yang berbeda. Utara berideologi sosial komunis dan Selatan berideologi liberalis kapitalis. The Paris Accords 31 Januari 1973 berlahirnya perang dan pemulihan perdamaian di Vietnam, ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan di Paris yang dikenal dengan nama The Paris Accords. Hal ini secara resmi mengakhiri keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Namun, tidak dengan berakhirnya peperangan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, isi dari The Paris Accords adalah gencatan senjata di seluruh daerah konflik di Vietnam, penarikan pasukan Amerika dari Vietnam Selatan, tawaran perang dari kegiatan PAC dibebaskan. Pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan. Tentara Vietnam Utara diperbolehkan untuk tetap di Vietnam Selatan dengan syarat tidak melakukan tindakan koersif di Vietnam Selatan. Nah, bagaimana akhir dari Perang Vietnam ini? Pada Desember 1974, Vietnam Utara dan kekuatan komunis menyerang kembali Vietnam Selatan dengan maksud menguasai negara Vietnam Selatan. Semakin dekatnya pasukan Vietnam Utara ke Saigon, membuat Vietnam Selatan dilanda kepanikan massal, membuat Presiden Vietnam Selatan mengundurkan diri lalu terbang ke Taiwan. April 1975, Vietnam Selatan berakhir dikalahkan, membuat Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon, sekaligus mengakhiri Perang Vietnam dengan kemenangan komunis. Tahun 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menyatu. Nah, dampak Perang Vietnam terhadap kawasan Asia Tenggara yaitu 1. Jumlah korban yang terlibat dalam perang tidak terhitung jumlahnya secara pasti. 2. Perang Vietnam ini juga mengakibatkan berkembangnya ideologi komunisme di berbagai negara di kawasan Indochina seperti Kamboja dan Laos. Nah, peran Indonesia dalam penyelesaian masalah Vietnam yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke Vietnam dan penyelesaian masalah pengungsi Vietnam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.